Telah lama sekali Muawiyah yang ketika itu berada di puncak kejayaannya melakukan tindakan yang menyakitkan dan membingungkan, sampai-sampai Muawiyah mengancam akan membunuhnya. Padahal ia selalu bersemboyan, seandainya di antaraku ada seorang yang ada hubungan walaupun agak sebesar rambut, tidak akan putus. Maksudnya ketika Abdullah Ibnu Umar ini memiliki hubungan dengan seseorang, entah dia dalam hubungan keluarga atau dalam sesama saudara muslim, maka dia tidak akan membiarkan hubungan itu terputus. Dan pada suatu hari Hajjaj tampil berpidato, katanya, Ibnu Zubair telah menjadi kitabullah. Maka berserulah Ibnu Umar menentangnya, bohong, kamu bohong. Hajjaj yang selama ini ditakuti oleh siapapun juga merasa terpukul mendapatkan serangan tiba-tiba. Tetapi kemudian ia melanjutkan pembicaraannya dengan mengancamnya akan memberi balasannya seburuk-buruknya. Ibnu Umar pun mengacungkan tangannya ke muka Hajjaj dan di hadapan orang-orang yang sama terpesona dijawabnya, jika ancaman itu kamu laksanakan, maka sungguh tak usah heran kamu adalah seorang diktator yang biadab. Tetapi bagaimanapun juga keras dan beraninya, sampai saat hayatnya Ibnu Umar selalu ingin agar tidak terlibat dalam fitnah bersenjata itu dan menolak untuk berpihak kepada salah satu golongan. Berkatalah Abul A'liya Al-Bara, pada suatu hari saya berjalan di belakang Ibnu Umar tanpa diketahuinya, maka saya dengar ia berbicara kepada dirinya. Mereka letakkan pedang-pedang mereka di atas pundak-pundak lainnya. Mereka berbunuhan lalu berkata, hai Abdullah bin Umar, ikutlah dan berikan bantuan. Sungguh sangat menyedihkan. Pada saat itu terjadinya pembunuhan antara sesama muslim ya, dan mengajak Ibnu Umar itu untuk mengikuti mereka kayak gitu. Tapi Ibnu Umar tidak tergoyahkan. Ia amat menyesal dan duka melihat darah kaum muslimin tertumpah oleh sesamanya. Ya, ada kata-kata, tiadalah ia hendak membangunkan orang muslimin yang sedang tertidur. Ya, tidak akan mengganggu orang muslim yang lain. Dan sekiranya ia mampu menghentikan peperangan dan menjaga darah yang tertumpah, pasti akan dilakukannya. Tetapi suasana itu ternyata tidak mengizinkannya. Oleh sebab itu dia menjauhinya. Sebetulnya hati kecilnya itu berpihak pada Ali, bahkan pada lahirnya Ibnu Umar, yakni bahwa Ali itu di pihak yang benar, hingga diriwayatkan bahwa setelah ia mencoba menganalisa semua peristiwa dan situasi, ia berkata, tiada suatu pun yang saya sesalkan karena tidak kuperoleh kecuali suatu hal. Aku sangat menyesal tidak mendampingi Ali dalam memerangi golongan pendurhaka. Penolakannya berperang di pihak Ali yang sebenarnya mempertahankan kebenaran dan berada di pihak yang benar, dilakukannya bukan karena maksud hendak lari atau menyelamatkan diri, tetapi karena tidak setuju dengan semua perselisihan dan fitnah itu, dan menghindari perperangan yang terjadi bukan di antara muslim dengan musyrik, tetapi antara sesama muslimin. Nah, tuh ya. Kalau peperangan antara kaum muslimin dengan musyrikin tidak masalah, ini antara kaum muslimin, jadi dia menjauhinya. Ketika ia ditanyai oleh Nafi, hai Abu Abdurrahman, Anda adalah putra Umar dan sahabat Rasulullah, dan Anda adalah serta Anda, tetapi apa yang menghalangi Anda bertindak? Maksudnya itu bertindak untuk membela Ali. Maka jawab Ibnu Umar, sebabnya karena Allah telah mengharamkan atasku menumpahkan darah muslimin. Pada surat Al-Baqarah ayat 193. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinul lillah. Perangilah mereka itu hingga tak ada lagi fitnah dan hingga orang yang beragama itu semata ikhlas karena Allah.
Nah, kita telah melakukan itu dan memerangi orang-orang musyrik hingga agama itu hanya bagi Allah. Jadi Ibnu Umar memang tidak mau melakukan itu karena Allah. Ibnu Umar menjalani usia lanjut. Dengan bermulanya Bani Umayyah, corak kehidupan mengalami perubahan, suatu perubahan yang tak dapat dielakkan. Masa itu disebut sebagai masa kelonggaran dalam segala hal. Kelonggarannya tidak hanya sesuai dengan keinginan pemerintah, tapi keinginan pribadi dan golongan orang-orang semasanya. Semasa hidup Ibnu Umar berkata, Ibnu Umar telah meninggal dunia dan dalam keutamaan tak ubahnya ia dengan Umar. Maksudnya itu Ibnu Umar itu meneladani apa yang dilakukan oleh ayahnya Umar bin Khattab. Nah, keutamaan Umar bin Khattab juga dalam memerangi suatu kejahatan diikuti oleh Ibnu Umar. Bahkan ketika menyaksikan sifat akhlaknya yang mengagumkan, mereka orang-orang itu membandingkan dengan Umar, bapaknya. Kata mereka, Umar hidup di suatu masa di mana banyak tokoh yang menjadi saingannya, tetapi Ibnu Umar hidup di suatu zaman di mana tidak ditemui yang menjadi tolak bandingannya. Pun Umar, tak seorang pun dapat disejajarkan dengan beliau. Tak mungkin ada yang bisa membandingkannya di setiap masa dari kaum manapun. Pada suatu hari di tahun 73 Hijriah, ketika sang surya telah condong ke barat memasuki peraduannya, ya, berarti sore, Umar meninggal.